Oke, kita lanjut lagi ya materi sejarah Indonesia kelas 11. Jadi kita bakal lanjutin materi yang sebelumnya. Nah, terakhir kali kita kan udah bahas ya bahwa Indonesia itu dijajah oleh Inggris sebelumnya dan akhirnya di sana ada perjanjian konvensi London. Konvensi dan juga traktat ya atau Treaty of London. Nah, intinya si perjanjian ini tuh dilakukan oleh Inggris dan juga Belanda gitu. Yang, sorry, ini konvensi dan traktat London ya. Nah, yang akhirnya ini menghasilkan Belanda menerima kembali tanah jajahannya, yaitu di Indonesia alias di Pulau Jawa tepatnya sebetulnya. Nah, jadi sekarang judul besar kita setelah penjajahan Inggris adalah tentang pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia alias di Nusantara. Dan ini kalau dilihat dari waktunya lumayan panjang gitu ya, cuman kita nggak akan bahas sedetail dari tahun 1816 sampai dengan 1942. Tapi ada beberapa peristiwa penting di sana gitu yang jadi semacam garis besarnya gitu ya. Dan ini mungkin nanti bakal dibagi ke dalam dua bagian. Jadi ini bagian yang pertama ya tentang pemerintahan Hindia Belanda. Nah, oke, kita langsung aja mulai. Jadi intinya di sini kita bakal bahas dulu tentang konsep periodisasi gitu ya, penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, jadi ini sebetulnya sedikit recap lagi biar kita nggak bingung gitu. Nah, maksudnya kayak gini. Indonesia itu kan udah pernah dijajah oleh Belanda beberapa kali gitu ya. Dengan wajah atau bendera yang berbeda. Nah, kayak yang kita udah pernah bahas, Indonesia dulu pernah dijajah oleh VOC. Sorry, ini jangan warna biru ya, kayaknya nggak kelihatan. Merah aja deh. Nah, Indonesia pernah dijajah oleh VOC. Dan VOC itu orang-orangnya adalah orang-orang Belanda sebagian besar. Meskipun anggota VOC itu banyak juga orang Eropa lain selain Belanda. Nah, cuman ketika Indonesia dijajah oleh VOC, ini artinya VOC itu kan semacam perusahaan gitu ya. Perusahaan Belanda gitu atau perserikatan dagang gitu. Jadi ini enggak secara langsung penjajahannya itu oleh pemerintahan Belanda. Enggak secara langsung oleh kerajaan Belanda atau gitu ya. Jadi ini oleh perusahaan. Jadi ibaratnya Indonesia itu dijajah oleh sebuah perusahaan Belanda yang namanya VOC, tapi bukan berarti oleh Belandanya secara langsung. Nah, terus di fase periode yang kedua, Indonesia dijajah Belanda, tapi disebutnya pemerintahan Batav, yang sebetulnya bukan Belanda juga yang ngejajah, tapi itu kan adalah Prancis ya. Kalau kita masih ingat, Prancis ex Belanda. Nah, ini fase yang kedua. Terus sempat diselip lagi sama Inggris. Nah, jadi kalau Inggris ini ya jelas bukan Belanda gitu ya. Makanya warnanya biru sendiri gitu. Nah, jadi periodenya gini, VOC, pemerintahan Batav, diselip sama Inggris, Thomas Stamford Raffles ya, tokohnya yang waktu itu kita bahas. Dan setelah Inggris ini, tadi ada konvensi dan juga traktat London. Nah, akhirnya Belanda ini masuk lagi ke Indonesia. Tapi nama pemerintahannya bukan VOC ataupun pemerintahan Batav, tapi ya namanya Hindia Belanda. Nah, kalau ini bentuknya adalah oleh kerajaan Belanda. Jadi Indonesia dijajah oleh kerajaan Belanda. Nah, setelah sebelumnya Indonesia dijajah oleh perusahaan Belandanya doang, terus dijajah oleh Belanda ex Prancis gitu ya. Karena Belanda waktu itu dijajah oleh Prancis dan sekarang fase yang ketiga adalah oleh kerajaan Belanda secara langsung. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan si Belandanya udah merdeka dari Prancis gitu ya. Jadi Belanda merdeka dari Prancis, Napoleon Bonaparte-nya kan kalah ya. Jadi si Napoleon Bonaparte itu adalah pemimpin Prancis yang akhirnya kalah oleh Inggris di Waterloo. Nah, makanya si Belanda jadi negara yang bebas, tapi dia minta haknya kembali untuk memiliki tanah jajahannya, yaitu adalah Pulau Jawa. Nah, konsep periodenya kayak gitu, jadi biar kalian nggak bingung, sekarang kita bakal bahas yang ini, yang Hindia Belanda. Oke, lanjut. Nah, terus di Belandanya sendiri itu ada konflik internal. Jadi internal itu ya artinya adalah dalam kan. Jadi
artinya adalah konflik di dalam negeri Belandanya sendiri gitu. Jadi bukan konflik antara Belanda dengan negara asing, tapi antara orang Belandanya sendiri. Nah, di Belanda sendiri ini ada kaum yang disebut dengan kaum konservatif dan juga dengan kaum liberal. Yang keduanya ini duduk di kursi parlemen gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar tentang parlemen, ya parlemen tuh mirip kayak Dewan Perwakilan Rakyatnya gitu, atau kayak DPR kalau di Indonesia. Nah, di kursi parlemen Belanda ini, tadi ingat ya, ada kaum konservatif, ada juga kaum liberal. Nah, bedanya apa? Kalau si kaum konservatif, dia itu sifatnya masih menginginkan mempertahankan, mempertahankan sistem kerajaan gitu. Jadi sebetulnya arti dari konservatif sendiri itu adalah sesuatu yang lama yang udah pernah ada gitu ya. Sesuatu yang lama yang udah pernah ada. Nah, jadi si Belanda kan kondisinya lagi dalam sistem kerajaan atau monarki dan mereka pengen mempertahankan itu. Jadi mereka menolak dengan sesuatu hal yang baru atau konsep negara yang baru. Jadi mereka pengen mempertahankan sistem kerajaan dan di sini sistem ekonominya mereka menginginkan sistem ekonomi dikelola oleh pemerintahan Belanda atau oleh kerajaan itu sendiri gitu ya. Nah, ini yang diinginkan oleh si kaum konservatif. Nah, tapi kalau yang golongan liberal ini adalah golongan yang sudah dipengaruhi pemikiran pemikiran siapa coba yang tadi, pemikiran Napoleon Bonaparte ya. Nah, Napoleon Bonaparte, kalau kalian masih ingat, si Napoleon Bonaparte itu kan punya prinsip yang liberté, égalité dan juga fraternité gitu ya. Yang mana arti dari si liberté-nya itu sendiri adalah liberal atau kebebasan. Nah, jadi meskipun Belanda dijajah sama Perancis, terus si Perancisnya nyebarin paham tadi liberté, égalité dan juga fraternité yang artinya adalah kebebasan, kesetaraan dan juga persaudaraan gitu ya. Tapi akhirnya orang Belandanya sendiri sebagian itu udah tertarik gitu dengan konsepnya si Prancis tadi yang menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kebebasan alias liberal. Nah, kalau yang orang liberal ini mereka menginginkan bahwa sistem ekonomi itu sistem ngapain itunya ditulis ya? Sistem ekonomi dikelola oleh pihak swasta gitu. Nah, jadi kan kalau yang namanya liberal bebas, sistem ekonominya dikelola oleh orang-orang swasta gitu. Jadi swasta itu kan artinya yang non government gitu ya, non pemerintahan. Nah, jadi oleh siapapun yang punya modal gitu ya. Contohnya kan kalau perusahaan-perusahaan swasta itu dikelolanya oleh orang-orang kaya gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, oleh orang-orang yang maksudnya punya modal besar. Nah, si golongan liberal tuh pengen sistem ekonomi dikelola oleh swasta. Sedangkan yang konservatif menginginkan sistem ekonomi dikelola oleh kerajaan. Jadi di dalam Belandanya sendiri ini terjadi konflik. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah ada yang disebut dengan masa komisaris jenderal. Jadi arti dari komisaris ini juga adalah pengawas gitu ya. Dan komisaris jenderal ini berbeda dengan gubernur jenderal gitu. Jadi kalau komisaris jenderal dia sebagai pengawas doang yang jumlahnya bisa lebih dari satu orang gitu. Nah, jadi gini, di masa komisaris jenderal, intinya kan Belanda tuh mau nggak mau harus menduduki Pulau Jawa kembali gitu ya. Meskipun lagi ada konflik internal di dalam kerajaan Belandanya, tadi di dalam parlemennya. Nah, akhirnya kerajaan Belanda ini mengutus para komisaris jenderal 3 orang. Yang pertama ada si Theodor Elout, terus ada Arnold Buyscus, dan juga Van der Capellen. Nah, jadi ada 3 orang komisaris jenderal
yang langsung menduduki Pulau Jawa setelah Inggrisnya pergi ke Singapura kan ya kemarin akhirnya si Inggris. Nah, terus diterapkanlah yang namanya kebijakan jalan tengah. Jadi kebijakan jalan tengah ini untuk menengahi yang tadi gitu. Kan ada yang namanya kaum konservatif ya yang pro terhadap kerajaan. Nah, ada juga yang namanya tadi golongan swasta gitu. Nah, jadi jalan tengah tuh gini deh, akhirnya katanya si kerajaan itu yang punya urusan mengelola mengelola sumber daya alam di tanah jajahan gitu ya. Jadi apa sumber daya alam yang ada di Pulau Jawa, nah itu dikelolanya oleh pemerintah Belanda atau oleh kerajaan Belanda, mengelola SDA di tanah jajahan. Nah, sedangkan si golongan swasta ini diperbolehkan menanam modal. Jadi mereka boleh juga sebetulnya kayak nyimpen saham gitu ya atau buka perusahaan di tanah jajahan, menanam modal di tanah jajahan. Jadi ibaratnya sumber daya alamnya dikelola oleh kerajaan, tapi golongan swasta, orang-orang yang punya modal ini ya mereka boleh gitu. Kayak bikin perusahaan, pabrik di Indonesia gitu atau bikin perkebunan yang sifatnya swasta. Nah, terus karena si kebijakan jalan tengah ini sulit untuk dipantau gitu ya, karena si yang memimpinnya aja ada 3 orang gitu. Ada pengawas yang tadi Theodor Elout, Arnold Busikas, dan juga Van der Capellen. Dan biasanya kalau si pemimpin itu lebih dari satu ya itu sangat sulit gitu ya untuk diatur gitu. Biasanya kepemimpinan yang tunggal itu dia lebih efektif untuk bikin suatu kebijakan gitu di dalam konsep ini ya. Nah, jadi setelah kebijakan jalan tengah, akhirnya si masa komisaris jenderal ini berlanjut ke masa gubernur jenderal. Nah, kalau masa gubernur jenderal ini ya mirip kayak waktu zamannya VOC. VOC juga kan punya gubernur jenderalnya tersendiri gitu ya, yang jumlahnya cuma ada 1 orang pemimpin gitu. Nah, di sini ada yang disebut dengan kepemimpinan tunggal gitu, artinya oleh 1 orang doang. Kepemimpinan tunggal di tanah jajahan gitu ya. Nah, terus siapa akhirnya yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal? Ini sebetulnya masih salah satu dari 3 orang ini, yaitu adalah si Van der Capellen. Nah, ini fotonya ya. Ini orangnya. Jadi di masa Van der Capellen, pemerintahan Hindia Belanda di masa Van der Capellen gitu tepatnya. Nah, si Van der Capellen ini masih melanjutkan sistem apa namanya jalan tengah yang tadi gitu ya, yang mana sumber daya alam itu dikelola oleh pemerintah atau kerajaan, sedangkan yang pihak swasta itu boleh menanam modal. Jadi ini masih dilanjutkan kebijakannya oleh si Van der Capellen. Nah, terus dia juga menghapus yang namanya pejabat lokal. Karena kan gini, biasanya ini ada pemerintahan Belanda gitu ya. Nah, ada pemerintahan Belanda, terus ini ada pejabat lokal gitu. Si pejabat lokal ini biasanya bisa dari orang Indonesia sebetulnya, yang dihasut gitu ya atau diperalat jadi pegawainya si orang Belanda. Nah, terus ini ada orang pribumi yang jadi korbannya biasanya. Nah, si pejabat-pejabat lokal yang biasanya kan kalau di masa-masa sebelumnya, di masa Inggris ataupun di masanya Dendels, si pejabat lokal ini dijadiin pegawai Belanda, digaji gitu ya. Mereka digaji oleh si Belanda. Nah, untuk mengelola orang-orang pribumi ini yang ada banyak pastinya. Nah, si pejabat lokal ini dihapuskan gitu ya di masanya Belanda. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai apa ya? Jadi kayak menghabiskan anggaran gitu. Menghabiskan anggaran si pejabat lokal ini. Nah, makanya si Belanda itu langsung aja secara direct gitu ya, secara langsung mengelola orang-orang pribuminya ini nanti untuk diperbudak gitu. Nah, terus dia juga menetapkan ya yang namanya pajak
untuk orang-orang pribumi. Nah, ini sebetulnya selalu jadi pertanyaan ya tentang yang namanya tax atau pajak gitu. Karena dulu orang-orang tuh bebas. Contohnya deh misalkan kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kalau dulu tuh ada yang namanya petani dan petani itu memiliki tanahnya sendiri gitu. Jadi mereka bercocok tanam di tanahnya sendiri. Atau misalkan nelayan. Jadi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai pasti mereka profesinya adalah nelayan. Nah, cuman biasanya si perikanan atau pertanian yang sekarang bahkan ada di negara kita justru itu diambil oleh suatu perusahaan. Sedangkan si orang-orang yang ada di sananya itu justru cuman jadi buruh gitu. Buruh dengan sistem upah. Padahal kan sebetulnya kalau secara logika mereka udah jauh lebih dulu tinggal di tanah itu kan atau di pesisir pantai gitu. Nah, tapi si para petani ataupun nelayan itu akhirnya jadi harus kerja sama suatu perusahaan gitu yang kadang itu dimiliki oleh orang asing. Jadi sistem kayak gini tuh masih diterapkan dan bahkan kadang mereka juga masih harus untuk bayar pajak gitu ya kepada si pemilik gitu. Padahal seharusnya mereka yang punya lebih dulu. Nah, kita lanjut lagi. Dan setelah si masa Van der Capellen ini ada yang disebut dengan Jenderal Dubus ya. Dan Jenderal Dubus ini memerintah di tahun 1825 sampai dengan 1830. Jadi kalau misalkan kita ingat tahun ini tuh lagi ada yang namanya Perang Jawa ya. Nah, itu udah ditulis di bawah sebetulnya. Jadi disebut dengan Perang Jawa atau disebut dengan perang Diponegoro gitu. Karena yang melakukan perlawanannya adalah Pangeran Diponegoro. Nah, si Jenderal Dubus bikin kebijakan apa aja? Dia itu memantau para tuan tanah yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi tuan tanah itu tidak terlepas dari yang namanya sistem feodal gitu. Ya, arti dari sistem feodal itu adalah sistem tuan tanah gitu ya. Jadi di mana ada tanah dimiliki oleh seorang tuan gitu dan si petani-petaninya ini biasanya jadi pegawainya si tuan tanah ini. Mereka harus nyewa gitu. Misalnya harus nyewa. Nah, terus si tuan tanah sendiri tugasnya apa aja? Kata si Dubus, si tuan tanah ini harus menjamin kepemilikan swasta. Jadi misalkan kalau ada orang-orang dari Belanda gitu ya, yang mereka mau buka perusahaan swasta itu harus dijamin sama si tuan tanahnya. Terus yang kedua ada yang namanya ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi ini artinya adalah perluasan ya. Perluasan areal pertanian atau agrikultural gitu. Agrikultural ini ya pertanian gitu. Jadi diperluas tanahnya. Terus si Dubus juga melanjutkan sistem sewa tanah yang ini pernah diterapkan kalau kalian masih ingat di zamannya Raffles itu ada yang namanya sistem land rent ya. Pernah diterapkan di masanya si Raffles, di masa Raffles. Nah, yang orang Inggris gitu ya. Raffles itu adalah orang Inggris gitu. Dia pernah menerapkan yang namanya sistem land rent dan itu dilanjutin sama si orang Belanda ini yang namanya Jenderal Dubus. Dan berhasil gak sistem sewa tanah di Indonesia waktu zamannya Raffles? Gagal kan? Kenapa gagal? Karena orang pribumi itu masih nggak mengenal yang namanya sistem uang gitu. Karena kan bayar sewaannya itu harus pakai uang gitu ya, uang kertas gitu. Nah, si orang pribuminya itu sangat kesulitan gitu. Mereka gak ngerti tentang alat tukar yang namanya uang itu. Nah, makanya si Dubus ini kayaknya nggak belajar dari pengalaman Inggris gitu ya yang mengalami kegagalan. Dan akhirnya di sini di masanya Dubus terjadi ya tadi yang namanya Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro itu adalah sebuah perlawanan yang dipimpin oleh Diponegoro. Nah, dan bisa dibilang bahwa Diponegoro ini gagal karena dijebak. Ini nanti kita di bab khusus ya tentang tema perlawanan. Nah, karena dijebak. Nanti kalian lihat aja
strategi apa yang dilakukan oleh Diponegoro, strategi apa juga yang dilakukan oleh Belanda sampai akhirnya si Diponegoro ini gagal gitu untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda ini. Nah, itu di masanya Dubus. Kita lanjut lagi, yang terakhir ada masanya Van den Bosch. Nah, ini bisa dibilang yang paling terkenal. Kenapa? Karena si Van den Bosch ini menerapkan yang namanya sistem kulturstelsel, atau yang bisa atau sering kita dengar ini adalah sistem tanam paksa ya. Nah, kenapa sistem paksa ini diterapkan gitu? Karena waktu itu si Van den Bosch itu memimpin Belanda saat Belanda itu kehabisan kas negara akibat lepasnya Belgia dan Perang Jawa. Jadi gini, ini kan ada Belanda. Nah, dulu ada Belanda gitu ya. Bisa kita bilang ada Belanda, ada Belgia. Terus ini bisa kita katakan Pulau Jawa. Nah, si Belanda ini harus mengatasi dua masalah. Di satu sisi mengatasi Belgia, di satu sisi mengatasi si Pulau Jawa yang lagi ada serangan di Ponorogo tadi. Nah, kalau di Belgia ini maksudnya gimana? Jadi gini, si Belgia itu dulu merupakan bagian dari Belanda. Jadi ini dulu menyatu gitu ya, Belanda sama Belgia. Nah, tapi si Belgia ini menginginkan untuk memisahkan diri dari Belanda gitu, ingin memisahkan diri gitu ya, atau bisa kita bilang ingin merdeka gitu dari Belanda karena mereka ngerasanya dijajah oleh si Belanda, si Belgia, makanya mereka pengen banget memisahkan diri. Nah, di situ kan pasti ada perlawanan ya, karena orang Belandanya pasti nggak setuju si Belgia ini memisahkan diri karena itu merugikan gitu buat Belanda. Jadi Belanda tuh harus perang lawan sini, lawan Belgia, dan juga perang lawan Diponegoro. Nah, makanya si kas negara mereka itu habis gitu, dipakai buat biaya-biaya perang. Nah, makanya si Van den Bosch ini nerapin sistem tanam paksa. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya, nah di sini untuk mengisi kas negara tadi gitu. Untuk mengisi kembali kas negara dengan cepat gitu ya. Kas negara dengan cepat gitu. Jadi gini, awalnya kan tadi di masa sebelumnya diterapkan sistem sewa tanah, itu nggak efektif. Orang pribuminya nggak kenal sistem mata uang. Nah, akhirnya si kata Van den Bosch ini, ya udahlah, biar kas negara kita keisi lagi dengan cepat, kita suruh aja tanam paksa gitu. Tapi dengan sebuah modus. Nah, modusnya itu disebut dengan kulturstelsel. Nah, ini kita bahas lagi lebih detail tentang kulturstelsel. Jadi sebetulnya kalau secara definisi kulturstelsel itu artinya bukan tanam paksa gitu. Meskipun pada akhirnya itu disebut dengan tanam paksa. Tapi secara definisinya itu adalah sistem budidaya artinya gitu ya. Budidaya. Nah, atau ini bisa disebut juga istilah bahasa Inggrisnya itu adalah cultivation system gitu, sistem budidaya, sistem kultivasi gitu ya. Nah, itu sebetulnya arti definisi dari kulturstelsel. Jadi belum disebut sebagai tanam paksa gitu. Nah, jadi apa aja yang dibudidayakan? Yang dibudidayakan itu adalah jenis-jenis tanaman ekspor. Jadi nanti orang-orang pribumi itu wajib banget untuk menanam tanaman ekspor. Nah, kita pasti tahu ya jenis-jenis tanaman ekspor yang lagi laku komoditasnya di Eropa itu, contohnya kayak kopi gitu misalkan, tebu, coklat gitu. Dan juga nila ya, atau tarum disebutnya, tanaman nila. Bukan ikan nila ya, tapi tanaman nila. Nah, jadi tanaman nila ini kalau misalkan kalian browsing itu fungsinya untuk menjadi pewarna pakaian gitu, untuk tekstil. Nah, ini jenis tanaman ekspor. Nah, cuman kan orang Indonesia itu mereka udah dari dulu nanamnya rempah-rempah gitu ya, kayak pala, cengkeh gitu dan lain sebagainya. Tapi sekarang dipaksa untuk menanam jenis-jenis tanaman ekspor gitu. Nah, itu yang disebut dengan kulturstelsel. Jadi sistem budidaya tanaman ekspor.
Contohnya kayak kopi, tebu, coklat, nila gitu ya. Itu disebut dengan Kulturstelsel. Dan bahkan si Kulturstelsel ini ditetapkan gitu ya dalam sebuah hukum. Jadi ini tuh ibaratnya undang-undang namanya Indisstedblad nomor 22 nomor 22 tahun 1834. Nah, jadi ini artinya 4 tahun setelah Perang Diponegoro berakhir. Perang Diponegoro kan tadi dari 1825 sampai 1830. Nah, kita lihat sebetulnya Kulturstelsel tuh ekspektasi gitu ya. Ini tuh bisa kita bilang sebagai ekspektasi gitu. Nanti kita lihat realitinya kayak gimana ekspektasi. Nah, ekspektasinya itu katanya penduduk pribumi harus menanam tanaman ekspor sebesar 20% dari lahannya. Jadi maksudnya kalau misalkan ada petani, dia orang pribumi, dia punya lahan cengkeh misalnya. Nah, si lahan cengkeh ini 20%-nya harus diambil sama Belanda. Bukan diambil sih, sorry. Harus ditanami tanaman ekspor gitu. Jadi mereka wajib kalau punya lahan 20%-nya harus nanam jenis-jenis tanaman ini, tanaman ekspor, kopi, tebu, coklat, atau nila gitu. Nah, terus di dalam aturan ini yang nggak punya tanah harus, ini sorry typo ya, harus bekerja 66 sampai 75 hari dalam setahun sebagai pengganti pajak. Nah, orang pribumi itu kan nggak selamanya punya tanah gitu ya. Kalau yang punya tanah tadi 20%-nya harus ditanamin tanaman ekspor. Tapi kalau yang nggak punya lahan gimana? Nah, si petaninya harus bekerja gitu di tanah yang dimiliki oleh pemerintah Belanda sebagai pengganti pajak. Jadi mereka harus bayar pajak dengan cara bekerja 66 sampai 75 hari. Nah, sedangkan untuk yang tadi yang udah menyediakan tanah untuk tanaman ekspor itu dibebas pajakan gitu ya. Jadi di sini bebas pajak untuk rakyat yang menyediakan tanah untuk menanam tanaman ekspor. Nah, waktu menanamnya itu adalah 3 bulan. Kemudian kelebihan produksi tanaman akan diserahkan kepada rakyat. Tapi ingat ini adalah ekspektasi. Jadi kalau misalkan dari 20% tanah tadi, nah ditanamin tanaman ekspor, terus ada kelebihan dari si produksinya, untungnya buat rakyat dikembaliin. Terus kalau misalkan ada kerugian gitu ya, itu ditanggung oleh pemerintah Belanda. Misalnya kayak ada kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam gitu ya. Alam gitu. Atau misalkan oleh hama gitu. Terus tanamannya rusak. Nah, itu yang menanggung adalah pemerintah Belanda. Terus teknik pelaksanaan diserahkan kepada kepala desa. Nah, jadi kepala desa alias orang pribumi yang di sana melaksanakan sistem Kulturstelsel ini gitu. Dan si pemerintah Belanda tuh cuman mengawasi doang, jadi cuman mengontrol gitu. Pada bagian kontrol panen. Jadi si orang Belandanya cuman ada ketika pas panennya doang. Sedangkan dalam pelaksanaannya itu diserahkan kepada kepala desa. Tapi ingat ini adalah ekspektasi gitu ya. Ekspektasi yang nanti di dalam realitanya ini nggak berjalan gitu yang 7 poin ini. Nah, sekarang kita bakal lihat ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian ngapalin 7 poin ini biasanya bingung. Tapi kalau kalian lihat si ilustrasinya, insya Allah kalian langsung paham gitu. Nah, jadi Kulturstelsel ini misalkan ada tanah ya. Ini ada tanah, terus ini kita tulis dulu, ini ada tanah. Terus di sini juga ada katakanlah yang tadi ini orang Belanda ya, seperti biasa kalau orang Belanda kita gambarinnya ceritanya pakai topi lah gitu, kumisan, bawa tongkat ya biasanya gitu. Nah, terus ada juga orang petani pribumi gitu. Nah, ini si orang pribumi. Ini orang Belanda. Nah, misalkan ada orang pribumi yang punya tanah gitu. Si 20%-nya, nah ini 20% harus ditanami dengan tanaman ekspor gitu. Tanaman ekspor. Jadi kalau mereka punya tanah atau lahan, 20%-nya harus ditanami dengan tanaman ekspor. Dan mereka dibebas pajakan gitu ya. Sedangkan yang nggak punya tanah, mereka harus bekerja gitu di sini. Nah, terus kalau misalkan di sini ada kerusakan gitu ya,
Nah, itu harus ditanggungnya oleh Belanda gitu, bukan tanggung jawab si orang pribuminya. Harusnya kayak gitu. Terus tadi apa lagi? Teknik pelaksanaannya ya diserahkan. Jadi ini orang-orang pribumi yang pada nanam tanaman ekspor di sini. Terus di sini ada yang namanya Bapak Kepala Desa gitu ya. Ini ceritanya kepala desa. Kepala desa. Nah, tugasnya itu tadi apa sebagai pelaksana gitu ya. Nah, sedangkan si Belanda ini hanya sebagai pengawas panen. Jadi menghitung doang. Kalau misalkan udah panen terus si orang Belandanya datang dan mengawasi hasil dari panennya. Ada yang lebih nggak, ada yang kurang nggak gitu ya. Nah, itu tugas si orang Belandanya. Yang melaksanakannya itu diserahkan kepada kepala desa. Orang pribumi yang punya lahan harus nanam 20% tanaman ekspor. Nah, kurang lebih ilustrasinya kayak gitu. Tapi nanti kita lihat realitinya ternyata si fungsi dari kepala desanya nggak berlaku gitu ya. Sedangkan si ininya juga sama sebagai pengawas panen juga ini nggak berlaku, tapi justru mereka langsung memimpin gitu, memimpin langsung gitu. Dan dalam realitinya lahan yang digunakan untuk tanaman ekspor itu ternyata nggak 20%, tapi ternyata akhirnya gitu ya. Nah, akhirnya realitinya gitu, dalam realitanya realita 100% gitu. Jadi kasihan si pribuminya ini dipaksa, makanya disebut dengan tanam paksa. Dipaksa untuk menanam tanaman ekspor 100% di lahannya. Nah, itu makanya si kultur stelsel bisa dibilang gagal disebut sebagai sistem budidaya. Makanya lebih tepat disebut dengan tanam paksa. Nah, ini ya, jadi ada penyimpangan kultur stelsel. Sorry, ini kok Dendel. Sorry ya, bukan Dendels, ini typo. Tapi adalah tadi siapa? Van den Bos. Nah, si Van den Bos tidak menjelaskan secara detail kepada penduduk pribumi tentang kultur stelsel. Jadi ketika orang pribumi disuruh baca tentang Stadsblad ini, mereka nggak ngerti gitu. Itu adalah kesalahan dari si Van den Bosnya sendiri yang nggak bisa menjelaskan kultur stelsel tuh kayak gini loh gitu. Atau dia emang sengaja gitu si aturan-aturan ini dibikin ambigu biar orang-orang pribumi nggak ngerti gitu ya, dibodoh-bodohin gitu. Mirip nggak kayak keadaan sekarang. Nah, jadi sekarang misalkan di Indonesia gitu ya, ada suatu undang-undang gitu yang dibuat, katakanlah undang-undang yang depannya om-om-om itu gitu ya. Nah, terus ada rakyat yang demo. Rakyat yang demonya disalahin. Emang udah baca gitu si undang-undangnya kayak gimana? Ya emang salah rakyat gitu kalau misalkan rakyat belum baca. Nah, orang si undang-undangnya sendiri itu nggak bisa diakses gitu atau susah diakses oleh para rakyat gitu, makanya rakyat demo karena pemerintahnya nggak transparan. Jadi bukan salah rakyatnya banget gitu ya, kalau misalkan demo terus disalahinnya emang udah baca gitu, ya itu salah dari orang yang bikin. Kalau menurut saya gitu ya, secara subjektif salah orang yang bikin undang-undangnya. Kenapa mereka nggak bisa menjelaskan kalau misalkan itu emang undang-undangnya bener gitu untuk kepentingan rakyat, tapi ternyata jadi ambigu dan rakyat wajar gitu kalau misalkan ada semacam demo gitu ya. Tapi itu pandangan subjektif saya gitu, belum tentu betul. Itu ya, jadi ada penyimpangan. Tadi si Van den Bosnya tidak menjelaskan secara detail. Terus tadi juga udah dijelaskan, seluruh lahan penduduk pribumi ditanami tanaman ekspor. Jadi yang harusnya 20% akhirnya jadi berapa tadi? 100% gitu ya. 100% untuk tanaman ekspor. Nah, tanaman ekspor. Terus upahnya nggak sesuai dengan hasil. Jadi yang tadi si orang-orang pribumi yang udah nyediain tanah itu nggak dikasih upah, bahkan banyak yang sengsara gitu ya, kelaparan. Nah, ini sorry kehalangan video ya. Jadi ini tuh dampak dari kultur stelsel. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Meskipun ini bisa kita pertanyakan lagi ya, dampak positifnya gitu. Karena ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Cuman ya ada yang menilai ada positifnya. Negatifnya apa tadi? Membawa kesengsaraan, kelaparan, dan juga kematian. Sedangkan positifnya ini yang untuk orang Indonesia ya. Negatif dan positif untuk orang pribuminya.
Nah, orang pribumi itu katanya dampak positifnya mereka jadi mengetahui jenis dan juga cara pengelolaan tanaman ekspor kopi, tebu, dan juga coklat. Karena kan tadi sebelumnya si orang pribumi ini taunya jenis-jenis tanaman rempah-rempah doang gitu, kayak cengkeh, pala gitu ya. Dan akhirnya ketika mereka dipaksa untuk nanam tanaman ekspor, mereka jadi tahu, oh ternyata cara mengelolanya kayak gini. Mereka tahu jenis-jenisnya dan mereka tahu bahwa si jenis tanaman ini tuh sangat laku diperjualbelikan di Eropa gitu. Nah, itu tentang kultur stelsel ya. Nah, udah ternyata selesai si slide-nya. Jadi kita udah bahas intinya tentang pemerintahan Hindia Belanda ya. Dari masa ke masa ada komisaris jenderal, ada gubernur jenderalnya. Terus yang paling garis besarnya itu adalah sistem tanam paksanya ini ya. Nah, oke, sekian aja. Nanti kita lanjut lagi ke bagian yang kedua tentang pemerintahan Hindia Belanda ya. Oke.